5.000 orang kapasitas dari GBK. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih semuanya. Seperti yang ditanyakan oleh Bayu, kapasitas stadion utama saat ini 77.000. Oke. Sanggup 77.000 ya. Itu di tribun di atas. Di tribun ya, belum termasuk corporate box sama skybox. Oke. Dan ada 8 skybox di timur 4, di barat 4. Dan rencananya untuk Aston Villa nanti untuk pertandingan ini dibuka semua, Pak? Dibuka semua. Oke. Kalau bicara soal persiapan, tadi rumput udah dicek ke tim Aston Villa. Selain itu ada nggak persiapan atau penyesuaian khusus untuk pertandingan ini? Klub elit Liga Inggris loh, Pak. Siap. Sejak awal kunjungan dari timnya Aston Villa, dulu langsung cek rumput. Dulu melihat ini rumput luar biasa keren katanya. Kemudian kami tiap hari itu memang sudah internasional standar ya, jadi jenis rumput itu. Kemudian perawatan itu sangat intensif sekali. Apalagi setelah pertandingan ini ada 2 pertandingan internasional lagi yang akan dilaksanakan di GBK. Jadi ada, bisa bocoran dikit ya, Chelsea vs Liverpool, ada juga dari AC Milan, ya AC Milan sama Chelsea. Kemudian ada bulan November itu ada Manchester sama Liverpool, yang legend. Jadi itu saja dengan pertandingan yang luar biasa itu, perawatan kami yang harus maksimal itu pertama rumput, kemudian fasilitas pendukung seperti tribun, lighting, fasilitas kebersihan, keamanan, kenyamanan, jadi penonton itu sangat dibuat nyaman berada di stadion utama GBK. Untuk sistem penukaran tiket kan kok dibanding kita zaman dulu kan riwuh banget, sekarang udah canggih lah Pak. Sejak Asian Games ke sini tuh udah mulai nyaman. Tapi sistem ada sistem yang berbeda nggak untuk mungkin ring 1, ring 2 kalau dari GBK sendiri sampai orang datang ke kursinya. Tapi ngomong-ngomong Mas Satrio, ini tiket by seat number atau enggak? Untuk tribun bawah nanti by seat number, tapi yang di atas yang free sitting. Yang di atas free sitting ya? Oke, untuk masuk sistem pemeriksaan tiket gimana Pak Rijal? Kalau itu kan terkait dengan penyelenggara. Penyelenggara ya? Kalau kami mempersiapkan semua sarana dan fasilitas itu yang by request dari panitia, apa aja yang perlu dimaksimalkan, dipersiapkan, kami sangat siap. Oke, lighting, listrik, apa segala macam, dan sampai tengah-tengah mati lampu kan Iya. Lagi musim nih. Siap. Kami sudah, ini kan prepare-nya ini sebulan nih, sebulan jadi benar-benar untuk nasional gitu. Oke, siap. Kalau tadi pertanyaan di awal saya Pak, ini kan bukan pertama kali GBK menyelenggarakan pertandingan internasional. Sebenarnya apa dampaknya setiap penyelenggaraan event pertandingan internasional seperti ini buat GBK-nya? Buat GBK, tentu saja mungkin untuk penyelenggara ya, maksudnya untuk penonton itu suatu pengalaman baru ya. Bagi GBK itu merupakan suatu pengalaman baru juga dengan beda penyelenggara, beda event, beda standar. Kami juga sangat memberikan sesuatu yang apalagi nih improve, misalnya kalau ada kemarin ada masukan atau ada sesuatu yang kurang nih dari penyelenggara, kami akan segera mempersiapkannya. Kemudian dari sisi ekonomi pasti lebih banyak lah, dari pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, kemudian UMKM, ya sangat banyak lah yang memberikan revenue untuk Jakarta. Jadi memang benar-benar multiplier efeknya itu ada ya Pak ya? Pasti. Dari setiap penyelenggaraan event seperti ini. Oke, terima kasih Pak Rijal. 5.000 orang kapasitas dari GBK. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih semuanya. Seperti yang ditanyakan oleh Bayu, kapasitas stadion utama saat ini 77.000. Oke. Sanggup 77.000 ya. Itu di tribun di atas. Di tribun ya, belum termasuk corporate box sama skybox. Oke. Dan ada 8 skybox di timur 4, di barat 4. Dan rencananya untuk Aston Villa nanti untuk pertandingan ini dibuka semua Pak? Dibuka semua. Oke, kalau bicara soal persiapan, tadi rumput udah dicek ke tim Aston Villa. Selain itu, ada nggak persiapan atau penyesuaian khusus untuk pertandingan ini? Klub elit Liga Inggris loh Pak. Siap.
Sejak awal kunjungan dari timnya Aston Villa, dulu langsung cek rumput. Beliau melihat ini rumput luar biasa keren katanya. Kemudian kami tiap hari itu memang udah internasional standar ya, jadi jenis rumput itu. Kemudian perawatan itu sangat intensif sekali. Apalagi setelah pertandingan ini ada 2 pertandingan internasional lagi yang akan dilaksanakan di GBK. Jadi ada, bisa bocoran dikit ya, Chelsea vs Liverpool, ada juga dari AC Milan, AC Milan sama Chelsea. Kemudian ada bulan November itu ada Manchester sama Liverpool yang legend. Jadi itu saja dengan pertandingan yang luar biasa itu, perawatan kami yang harus maksimal itu pertama rumput, kemudian fasilitas pendukung seperti tribun, lighting, fasilitas kebersihan, keamanan, kenyamanan. Jadi penonton itu sangat dibuat nyaman berada di stadion utama GBK. Untuk sistem penukaran tiket kan kok dibanding kita zaman dulu kan riwo banget, sekarang udah canggih lah Pak. Sejak Asian Games kesini tuh udah mulai nyaman. Tapi sistem ada sistem yang berbeda nggak untuk mungkin ring 1, ring 2 kalau dari GBK sendiri sampai orang datang ke kursinya. Tapi ngomong-ngomong Mas Satrio, ini tiket by seat number atau enggak? Untuk tribun bawah nanti by seat number. Oke. Tapi yang di atas yang free seating. Yang di atas free seating ya. Atas free seating. Oke, untuk masuk sistem pemeriksaan tiket gimana Pak Rijal? Kalau itu kan terkait dengan penyelenggara. Penyelenggara ya. Kalau kami mempersiapkan semua sarana dan fasilitas itu yang by request dari panitia, apa aja yang perlu dimaksimalkan, dipersiapkan, kami sangat siap. Oke, lighting, listrik, apa segala macam. Dan sampai tengah-tengah mati lampu kan Iya. lagi musim nih. Siap. Kami sudah, ini kan prepare-nya ini sebulan nih, sebulan, jadi benar-benar untuk maksimalin nasional gitu. Oke, siap. Kalau tadi pertanyaan di awal saya Pak, ini kan bukan pertama kali GBK menyelenggarakan pertandingan internasional. Sebenarnya apa dampaknya setiap penyelenggaraan event pertandingan internasional seperti ini buat GBK-nya? Buat GBK, tentu saja mungkin untuk penyelenggara ya, maksudnya untuk penonton itu suatu pengalaman baru ya. Bagi GBK itu merupakan suatu pengalaman baru juga dengan beda penyelenggara, beda event, beda standar. Kami juga sangat memberikan sesuatu yang apalagi nih bro, misalnya kalau ada kemarin ada masukan atau ada sesuatu yang kurang nih dari penyelenggara, kami akan segera mempersiapkannya. Kemudian dari sisi ekonomi pasti lebih banyak lah, dari pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, kemudian UMKM, ya sangat banyak lah yang memberikan revenue untuk Jakarta. Jadi memang benar-benar multiplier efeknya itu ada ya Pak ya? Pasti. Dari setiap penyelenggaraan event seperti ini. Oke, terima kasih Pak Rijal.